Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Sobat Kreatif berada. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu mahasiswi Stikes Terapi Yogyakarta, terutama Prodi Gizi untuk membahas lebih lanjut mengenai himpunan mahasiswa Prodi Gizi yang ada di Stikes Terapi Yogyakarta. Kita akan mengulik lebih dalam organisasi tersebut seperti apa dan juga salah seorang ketuanya. Penasaran? Langsung aja ditonton videonya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen dan ikutin semua sosial media kita. Nah, kalau biasanya kita ngobrol soal hal yang serius nih, entah materi, entah teori, dan ngobrol bisa sama dosen, sama staf. Kali ini kita akan ngobrolnya lebih santai lagi karena kita akan ngobrol bersama salah satu seorang mahasiswa. Di sini kita akan memperdalam lagi mengenai salah satu himpunan mahasiswa yang ada di Stikes Terapi Yogyakarta. Untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan memperdalam, akan mengulik himpunan mahasiswi Prodi Gizi. Untuk saat ini sudah ada bintang tamu kita, kece. Boleh dikenalin dulu nggak siapa dan dari prodi apa? Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Dea dari Prodi Gizi tingkat 3 semester 6. Di sini aku sebagai ketua Kamah Gizi atau keluarga mahasiswa Gizi Stikes Terapi Yogyakarta. Oke, asik ngobrol sama ketua nih. Oke. Aku mau tanya nih Kak, di Kamah Gizi ini udah tahun keberapa? Kalau aku di Kamah Gizi ini udah 2 tahun ini. Kalau di Kamah Gizi biasanya kita tuh ada 2 periode pertama sama periode kedua. Untuk periode pertama kemarin, aku menjabat sebagai anggota bidang 2 atau bidang ilmiah. Kalau sekarang aku sebagai ketua, jadi emang udah dapet tanggung jawab nih buat membawa Kamah Gizi ke depannya mau gimana. Asik. Itu gimana Kak? Apa sistemnya dari kok bisa jadi ketua tuh mungkin pemilihannya gimana? Ataukah mendaftarkan diri atau ditunjuk diminta tolong tuh gimana? Awal mulanya nih jadi ketua. Kalau di Kamah Gizi sendiri itu emang udah ada peraturan wajib 2 periode. Jadi kalau misal kita masuk di periode pertama, di periode kedua tuh kita wajib buat daftar lagi. Tapi itu nanti tetap diwawancara kayak masih keterima atau enggak. Kemudian waktu itu spill dikit lah ya. Ditawarin gimana kalau kamu jadi ketua, bersedia apa enggak? Bisa nggak kira-kira kamu bertanggung jawab dari awal periode sampai akhir periode? Kayak gitu. Terus nanti kalau misal kita jawab iya, mungkin kita dijadiin kandidat sebagai ketua gitu loh. Terus nanti menjadi kegiatan pemilihan suara kayak gitu loh. Itu pemilihan suara yang ikut semua mahasiswa gizi, dosen-dosen gizi, itu semuanya ikut menyaksikan kita orasi menjelaskan visi misi kita selama 1 periode ke depan mau bagaimana, kemudian pemungutan suara dan suaranya terbanyak kebetulan alhamdulillah saya. Oh, berarti dulu Kak Dea menyanggupi ya kalau misal ditanya waktu mau jadi ketua gitu? Iya, menyanggupi karena kayaknya jadi ketua tuh tanggung jawabnya tuh besar banget ya, tapi itu bisa jadi benefit yang benar-benar banyak banget buat kita ke depannya. Gimana cara kita organisasi tuh kayak gimana, kemudian bagi waktu kayak gimana sih caranya kita tuh menyatukan semua ide pikiran dari banyaknya anggota ini jadi satu tujuan yang sama tuh kayak gimana, terus cara ngewujudinnya bagaimana tuh kayak terlatih banget buat jadi ketua kayak gini. Oke, itu kan dulu kan berarti anggota ya dulu, anggota aja. Anggota aja. Sekarang ketua. Iya. Ada itu nggak perbedaan atau culture shock gitu? Waduh. Kayak dikit-dikit gitu. Apa gitu? Kalau itu perbedaannya yang paling signifikan nih ya. Misalnya kalau jadi anggota tuh kita ngejalanin proker. Tapi kalau jadi ketua kita bertanggung jawab akan proker itu. Semuanya ya, semua proker ya. Kalau misal kita anggota kan kita cuman proker di bidang itu aja ya. Tapi kalau ketua tuh kita harus tahu tuh semua proker dari semua bidang tuh apa aja, tanggung jawab dia di semua proker itu. Terus nih kalau misal jadi anggota bingung nih kita, tanyalah ke ketua divisinya, tanyalah ke ketua, ke wakil. Kalau ketua bingung tanya siapa? Ke kaprodi, ke mahasiswaan, atau juga kadang kita rapat juga buat kayak ini gimana ya bagusnya, teman-teman setujunya kayak gimana, gitu sih. So far sejauh ini itu nggak ada kebingungan. Kayak tadi kan kalau ketua tanya ke kaprodi tuh, udah pernah belum kayak ada di titik tuh kayak aduh aku bingung banget nih harus ngapain gitu, terus tanya ke prodi atau tanya ke mahasiswaan gitu, ada nggak di titik itu gitu?
Kayaknya sih sampai sekarang alhamdulillah belum ada ya. Cuman kalau misal keputusan-keputusan besar itu tetap pasti minta saran dari Kaprodi kayak gimana Bu, kalau misal kayak gini baiknya gimana ya, kayak gitu sih. Dan Kaprodi dan kemahasiswaan itu selalu welcome banget sama anak-anak Kamagizi. Jadi kayak berjalan lancar lah pokoknya. Berarti sejauh ini aman ya? Aman. Oh, mantap. Terus sejauh ini nih, berarti udah berapa bulan nih ke pengurusannya? Dari bulan Agustus tahun lalu, berarti udah betul Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 10 bulan. 10 bulan. Itu berhenti di Agustus lagi nanti? Iya, betul. Tahun ini? Tahun ini. Kurang dikit dong ya? Iya, dikit lagi kan. Sedih nggak? Lebih ke perasaannya kayak lega, akhirnya tuh udah akhirnya semua prokernya udah kayak berjalan, walaupun masih ada beberapa proker yang belum berjalan, tapi kayak masih bisa lah, masih 2 bulan lagi. Tapi kayak bakal kangen banget gak sih? Maksudnya kan kayak dulu tuh kayak sibuk, Iya. terus bener-bener mastiin anaknya satu-satu kan? Setiap divisi gitu. Kalau divisi yang ada di Kamagizi apa aja sih Kak? Kalau divisi di Kamagizi itu ada 4. Divisi bidang 1 itu eksternal internal. Jadi dia ngurusin kayak misal ada kegiatan internal sesama hima di kampus Tikes Pantirapi gitu yang ngurus itu, atau eksternal dengan kampus lain yang ngurus bidang 1. Kemudian bidang 2 tuh bidang ilmiah. Itu lebih ke kayak apa ya? Dia lebih ilmiahnya lah, bikin konten-konten gizi, lomba-lomba gizi, bikin pokoknya lebih ilmiah, proposal dan lain-lain. Kemudian ada juga bidang 3 itu bidang kewirausahaan. Dia ini jual-jual lah seperti kewirausahaan hima pada umumnya. Kemudian kalau bidang 4 itu dia SDM, sumber daya manusia. Dia bikin event yang seru di mahasiswa gizinya, atau dia juga publikasi di Instagram, feeds Instagram itu yang pegang bidang 4. Terus juga ada bendahara, sekretaris, wakil, ketua. Oke, kalau misal mau daftar nih, misal ada yang tertarik daftar itu sebenarnya ada persyaratan khususnya nggak? Selain dari mahasiswa gizi ya, Iya. itu pastinya. Persyaratan khusus minimal mahasiswa gizi semester 3 apa 2 ya? Ingat gak? Berarti di jalan tahun kedua baru Iya, daftar tingkat ya? 2 lah pokoknya. Oke, kenapa tuh? Karena setahu aku ya Kak, dari teman-teman gue yang dari univ lain, itu tuh mereka boleh daftar ke pengurusan hima itu tuh sejak mereka awal semester. Tapi di kita tahun kedua ya. Nah itu kenapa tuh? Karena kalau menurutku karena timeline pendaftarannya kita itu sama kayak timeline pendaftaran Tikes Pantirapi. Oh, jadi barengan gitu. Iya, barengan. Misalkan kita dilantik Agustus nih, otomatis opreknya sebelum Agustus dong. Iya. Sedangkan maba sebelum Agustus emang udah masuk. Oh, iya, belum. betul. Tikes Pantirapi itu masuknya September kan. Iya, September. Agustus September baru masuk mabanya kan. Oh Iya, iya. jadi iya, timelinenya nggak bisa. Jadi emang harus minimal tingkat 2 itu. Oke, itu kan minimal, ada maksimalnya nggak? Maksimalnya tingkat 3. Ketiga. Oh, berarti ya setahun lah ya. Oke, terus sejauh ini kan pasti anak-anaknya banyak nih. Itu unik-unik gak? Atau mungkin mau diceritain gitu kayak pengalaman-pengalaman kayak aduh kok anak aku gini banget, tapi ada yang sampai bangga banget kayak kamu keren banget gitu. Awal-awal sih, oh ini Kamagizi itu kan dari 2 angkatan ya, semester 6 sama semester 4. Yang semester 6 ini karena aku sendiri semester 6 udah kenal sama anak-anaknya tuh kayak oke lah, aku kenal sama anak-anaknya, aku udah paham orang-orangnya kayak gimana. Tapi kalau di semester 4 kan ini baru kenal. Awal-awal jadi ketua tuh aku bingung banget. Pertamanya ngafalin nama itu aja udah susah ya. Kayak aduh, ini yang siapa ya, tapi kayak lama-lama aku harus ngafalin ya anak-anakku sendiri kan. Terus kayak orang-orangnya aku juga belum bisa baca, ini orangnya biasanya kayak gimana. Terus mungkin adalah 1-2 orang yang mungkin masih belum paham, belum terlalu mengerti dan belum pro lah gitu buat tugasnya dia. Jadi itu emang harus dibimbing, dan itu emang tugasnya ketua buat ngebimbing anaknya satu persatu, harus tahu anaknya satu ini mengalami kendala atau enggak, yang ini mengalami atau enggak. Dan caranya kalau aku tuh sering kita rapat internal, kayak nanti ditanyain satu-satu di bidang ini mengalami kendala apa enggak, atau satu orang tuh ditanyain, kemudian nanti kayak didiskusiin bareng gitu.
Oh, berarti rapatnya rutin. Itu tiap berapa bulan sekali atau apa ya? Tergantung kondisi gitu. Misal habis ada proker nih terus kayak hektik banget. Kita ngadain rapat yuk gitu. Atau enggak emang rutin bulanan berapa kali gitu. Kalau rapat rutinnya itu ada 3 bulan sekali, triwulan. Tapi kalau misal tiap prokeran selesai itu kita biasanya rapat juga. Terus kalau misal ada situasi yang mengharuskan kita rapat, itu kita langsung rapat aja, kita cari jadwal kosongnya kapan, kemudian kita rapat. Kalau rapat tuh gampang sih, di kelas aja biasa. Enjoy gitu ya, kayak Enjoy aja. ngobrol-ngobrol gitu. Sejauh ini nih, ada nggak benefit yang banget dirasain nih? Dulu kan anggota nih, sekarang ketua, kayak benefit kayak aku apa? Cuman bisa dapat kalau ketua doang benefitnya gitu. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh, kayaknya lebih ke merata aja sih. Cuman mungkin emang jadi lebih dikenal sama dosen. Jadi kalau misal dosen ada penelitian, ada PKM gitu, kadang narik. Kan pasti yang di pikiran dosen tuh mungkin ya udah tahu orang ini, terus kayak coba hubungin ini, siapa tahu yang ini bisa atau yang ini bisa cariin orang lain. Cari rekomendasi. Iya, cari rekomendasi, dan itu biasanya yang dihubungin aku ketua dulu karena kan emang udah diketahui sama dosen-dosen lain kayak gitu. Oh, oke, berarti dikenal dosen sama Iya. teman-teman juga dong pastinya. Iya, teman-teman juga dong pastinya. Oh, terus ini Kamagisi itu tergabung sama Ilmagi, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Bayangin, itu organisasi gizi satu Indonesia. Itu gimana sih Kak cerita awalnya dari Kamagisi? Kan dia lingkupnya kecil nih, kampus doang. Ilmagi kan gede banget ya, semua Indonesia. Itu awalnya gimana dan kenapa kok bisa ngide masuk Ilmagi coba-coba gitu. Jadi bagian dari Ilmagi gitu. Kalau itu udah tergabung Ilmagi itu sejak kepengurusannya Kak Ines 2 tahun lalu. Pokoknya tuh aku jadi anggota kemarin itu udah tergabung jadi Ilmagi. Oh, berarti ya lumayan lama ya? Iya, jadi ngerasa benefitnya tuh kita yang biasanya cuman di lingkup kecil Stikes Panti Rapih ini yang biasanya collab cuman sama Hima D3, Hima Sarkep, itu kita bisa collab sama Hima gizi lain di satu Indonesia. Ada banyak banget tuh pastinya. Dari Sabang sampai Merauke itu lengkap. Mantap. Oke, relasinya oke ya? Iya, oke banget untuk relasinya. Relasi ya? Iya. Itu apa sih kayak kegiatannya untuk di kampus sendiri? Dari Ilmagi mungkin apakah Ilmagi yang ke kampus atau enggak, kegiatannya itu gimana gitu Kak? Kalau Ilmagi sendiri modelnya dia organisasi juga. Jadi sebelum organisasinya sebelum kepengurusannya terbentuk, otomatis mereka oprek juga. Nah, gimana cara opreknya? Opreknya itu mereka melalui ketua-ketua Hima. Jadi dari pihak Ilmaginya menghubungi ketua Hima untuk share syarat-syarat dan wawancara lain-lain tuh diserahin ke ketua Hima untuk mewawancara anggotanya yang ada di kampus. Kebetulan kemarin dari Stikes Panti Rapih ada 2 orang yang jadi anggota Ilmagi. Siapa itu? Yang ada di depan kita ini. Perkenalkan coba Kak. Kenalan juga. Iya. Oke guys, jadi selain jadi host hari ini, kebetulan aku juga terdaftar sebagai anggota Ilmagi. Jadi aku perwakilan dari kampus yang ikut Ilmagi itu tadi, yang Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Seperti itu. Cuma sejauh ini tuh aku nggak tahu sejarahnya kenapa kok Kamagisi ini bisa join ke Ilmagi. Nah, aku baru tahu setelah wawancara Kak Dia ini. Jadi sejauh ini aku tahu kayak ya udah, aku daftar, aku keterima, aku melaksanakan tanggung jawab dan tugasku, mengerjakan proker, udah gitu. Tapi kan ini aku baru tahu nih sejarahnya kok bisa kampus kita itu join ke Ilmagi gitu. Divisinya ada apa aja sih? Ada banyak banget. Iya, banyak banget ya. Ada banyak banget dan orangnya itu juga banyak. Oh iya. Ada kayaknya 80-an lebih deh orangnya tuh, anggotanya gitu. Departemennya ada beberapa juga banyak. Dan itu memang sih bener sama yang Kak Dia bilang tadi, kayak seluruh Indonesia. Karena itu dari luar pulau juga ada, dari Jawa juga ada gitu. Jadi kayak macam-macam. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di Ilmagi? Kebetulan kalau kegiatan Ilmagi itu kan nasional ya Kak ya. Jadi dan dia per wilayah. Jadi karena kita biasanya di Jogja, itu Jogja itu ikutnya wilayah 2, jadi Jogja dan Jawa Tengah. Kalau wilayah 1 itu Pulau Sumatera dan juga Jawa Barat. Kalau wilayah 3 ya daerah sana ya sebelahnya itu. Kebetulan kita wilayah 2, jadi kalau ada kegiatan nasional biasanya ikut ke wilayahnya gitu.
Gitu. Terus ini ya, kalau misal prokernya Ilmagi yang biasa masuk ke kampus kayak Ilmagi Goes to Kampus, terus visit himpunan, itu biasanya dipegang sama divisi apa ya? Setahu aku ya kak, itu humas. Humas ya? Kayaknya kemarin aku ngeliat di IG-nya Kamagisi, Ilmagi mau main ya ke Kamagisi. Iya, mau main Apa itu? lagi. Kita mau main apa? Ada 2 proker tuh yang tadi aku sebutin, Ilmagi Goes to Kampus sama visit himpunan. Kalau Ilmagi Goes to Kampus itu kita lewat Zoom, jadi kita nanti sharing bareng apa sih Ilmagi, apa sih BIMGI, AUMGI, IAT. Terus kalau visit himpunan itu lebih ke internalnya Ilmagi, pengurus internalnya Ilmagi, visit ke Stikes Panti Rapih. Jadi bismillah doain offline ya, jadi kita bisa koordinasi lebih oke lagi, lebih mantap lagi, lebih deket lagi sama internalnya Ilmagi. Itu berarti kalau yang visit nih itu kan offline ya kak. Berarti itu nanti ke wilayah, tergantung wilayah juga. Karena kan kita wilayah 2 nih, berarti yang di wilayah 2 doang gitu. Iya, tapi biasanya sekretaris jenderal Ilmagi itu tetap datang. Oh, asik ya? Asik kan? Jadi emang bener-bener apa ya, kita tuh nggak ada batasan antara yang mana ketua, yang mana sekjen, yang mana ini anggota. Kita tuh kayak sama, satu kesatuan. Dan Ilmagi tuh sama sekali nggak kayak mandang ini universitasnya jelek, ini stikes apa-apa gitu, nggak. Kita sama-sama satu mahasiswa gizi yang untuk memajukan ya status gizi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya itu ya? Iya, Goalsnya itu. Oke, terus ini nih kan 2 tahun ya, berarti udah 2 tahun di Kamagisi, dulu anggota sekarang ketua. Kesibukannya pasti berubah drastis itu ya. Iya. Boleh diceritakan sedrastis apa hektik kehidupan kampusnya gitu? Lebih ke hektik banget sih, iya, karena tugasnya banyak, makin tambah semester otomatis mata kuliahnya makin susah, makin berat, tugasnya makin banyak turun ke lapangan. Belum lagi kalau nanti ada kegiatan PKM, gabung sama penelitian dosen, masih tanggung jawab akan hima ini. Jadi aku lebih ke harus bisa memanage waktu sih, antara kapan aku harus ngerjain tugas, kapan aku harus ngurusin hima, kapan aku harus penelitian dosen atau dan lain-lain. Misalnya tugas dikasih range waktu seminggu, kalau bisa jangan mepet deadline. Dikasih tugas, kalau ada waktu luang kita kerjain, biar waktu lain tuh bisa kita gunain buat ngurusin hima, buat ngurusin prokeran. Toh prokeran tuh nggak sesimpel itu kan, kita harus ngurus proposal dulu, Rumit ya? peminjaman alat, ruangan dan lain-lain, belum nanti hari hanya kebutuhan apa yang diperluin, LPJ-nya, itu sih. Jadi emang butuh waktu yang banyak. Berarti tipsnya adalah kerjain deadline yang paling jauh dulu, berarti yang ngerjainnya. Deadline yang paling deket dong. Intinya kalau misal dapet tugas tuh langsung kerjain ya guys. Jangan ditunda-tunda, betulan ini. Karena semakin numpuk semakin gak kesentuh. Iya, semakin numpuk semakin kayak numpuk ya. Dibiarin aja. Oke, berarti itu tuh tipsnya. Ada tips-tips lain nggak mungkin di luar akademik gitu, kayak karena ini akademik tuh yang hubungannya sama tugas. Kalau di luar akademik apa gitu? Di luar akademik, jadiin hobimu itu jangan cuma sekedar hobi. Gimana ya ngomongnya? Aduh, sok puitis nih nanti. Enggak sih, maksudnya kayak cari hobimu, cari passionmu. Misal nih kamu suka volley, jangan cuma sekedar kamu main volley. Kalau bisa jagoin kamu main volley, ikut UKM yang ada di Stikes Panti Rapih juga. Majulah lomba juga kan perlu. Bisa. Jangan takut buat kalah, karena emang Stikes Panti Rapih ini mendukung buat anak-anaknya ikut lomba. Nanti ikut lomba pun dibiayain dari kampus kan. Tinggal nanti ngomong nih caranya teman-teman kalau mau ikut lomba ya. Aku pengen lomba ini nih, ngomong dulu sama Kamagisi, habis itu nanti Kamagisi akan ngurusin ke kemahasiswaan. Nanti kalian nggak usah, uang pendaftarannya tuh nggak usah bayar dari uang pribadi, jadi dari Kamagisi aja. Dari Kamagisi naik ke kemahasiswaan, terus nanti kemahasiswaannya uangnya cair gitu. Nggak masalah mau menang mau kalah. Kalau menang puji Tuhan, kalau misal kalah ya udah besok coba lagi. Dan kalau menang uangnya hadiahnya untuk sendiri? Iya dong, nggak akan kembali ke kampus. Itu untuk kamu. Iya. Menarik. Oke, terus sejauh ini tadi kan benefit dikenal, tips and triknya udah, mungkin kayak
ajakan nih buat mahasiswa gizi, terutama nanti ada yang baru masuk, ajakin buat ikut Kama Gizi. Buat maba-maba, adik-adik, teman-teman yang mau masuk psikosoma terapi atau mungkin tingkat 1, jangan takut-takut buat mau gabung Kama Gizi. Karena di Kama Gizi itu seru banget, banyak prokernya. Banyak kita terjun ke lapangan, ketemu sama anak-anak kecil, ketemu sama mungkin kalau misal kita ke panti jompo sama simbah-simbah, terus kita PKM, kita bikin produk, kita jualan, pokoknya banyak banget. Apalagi kalau misal udah hari gizi nasional itu kita bakal seru-seruan bareng. Jadi jangan lupa buat join Kama Gizi. Kalau misal ada oprek nih dari Kama Gizi, jangan lupa daftar dan kita akan wawancara ketemu besok. Asik ya berarti, nggak rugi ya Kak ya? Kan programnya banyak, pasti akan memberikan benefit. Iya. Oke. Terus kalau misal ada sosial medianya boleh dipromosikan? Sosial medianya terutama di Instagramnya itu kamagizi_stpr. Itu nanti ada yang logonya warnanya kayak gini, kuning kayak gini. Terus kalau untuk TikToknya sama juga logonya ini, pokoknya nanti di sosial media cari kamagizi_stpr, logonya yang kayak gini itu dari akun kita, jangan lupa di follow. Sering ya berarti ya update di sosmed? Iya, sering banget. Kalau misal penonton teman-teman nih mau tanya-tanya boleh dong Kak, berarti kontak-kontak ke sosmednya? Boleh, langsung DM aja, terbuka. Nanti akan dijawab oleh admin. Oke, menarik ya. Jadi ada sosmednya juga. Itu kalau sosmed biasanya nayangin apa aja tuh? Kalau sosmed biasanya kita upload konten gizi itu ada apa aja, terus kayak peringatan hari-hari, terus birthday notification itu prokernya bidang 1. Jadi kayak misal ada mahasiswa gizi yang ulang tahun atau dosen gizi yang ulang tahun, itu akan kita up di story. Kemudian kalau misal ada mahasiswa gizi yang berprestasi, akan kita upload juga fotonya di Instagram sebagai bentuk apresiasi ya, betul. Rame ya berarti IG-nya tuh teman-teman. Kalau misal mau kepoin Instagramnya Kama Gizi, ada banyak banget konten-konten yang bisa dikepoin. Iya. Entah yang ilmiah juga ada ya Kak? Ada. Terus konten senang-senang, konten notification juga ada. Jadi jangan lupa untuk dikepoin dan juga di follow dong pastinya. Oke. Last statement nih. Oke. Gambarin Kama Gizi 1 kalimat deh, tapi nggak usah panjang-panjang. Aduh, apa ya? Kama Gizi. Jadi bingung nih kayak gini. Kama Gizi, jos gandos. Jos gandos guys. Oke, jadi Kama Gizi adalah jos gandos. Jadi ditunggu buat teman-teman yang mau daftar Kama Gizi. Terbuka banget ya peluangnya Kak untuk daftar. Terutama adik-adik mahasiswa yang entah sekarang tingkat 1 atau mungkin nanti di periode selanjutnya ada yang baru masuk ke kampus untuk mengenal lebih jauh dari Kama Gizi. Nah, itu dia obrolan santai kita bersama Kak Dea hari ini mengenai himpunan mahasiswa gizi yang ada di Stikesma Terapi Yogyakarta. Dan ditunggu di obrolan selanjutnya, obrolan santai Stikesma Terapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Kalau teman-teman ada request topik-topik selanjutnya, boleh banget tinggalin topiknya di kolom chat. Dan jangan lupa untuk ikutin terus semua sosial media kita. Sampai jumpa!